Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya masih bisa bertemu kembali untuk menyelesaikan tugas kita semua, yaitu membahas materi yang ada di manajemen keuangan yang insya Allah kita sudah mendekati akhir ya. Sesuai dengan RPKPS materi, insya Allah tinggal satu pertemuan lagi minggu depan. Ya, untuk materi teknisnya sebenarnya selesai sampai pada pertemuan hari ini. Ya, minggu depan insya Allah hanya sekedar materi yang sifatnya overview saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini terkait dengan analisis keputusan investasi, ya ada baiknya saya mengingatkan kembali bagi yang belum mengerjakan tugas untuk segera diselesaikan tugasnya dan nanti diupload di Google Classroom ya. Nanti mohon minta tolong disampaikan di sana, masukkan aja ke forum jika memang di tugas kelas belum ada tempatnya, karena memang settingan Classroom sementara masih saya generate normal lagi, nanti akan ada setting baru ketika akan kita pakai untuk media ujian akhir semester. Insya Allah ujian akhir semester akan dilakukan mulai tanggal 24 ya kalau nggak salah, 24 Januari. Jadi 2 minggu lagi. Nanti untuk kelas kita di manajemen keuangan kelas malam ini ya nanti akan saya kabari lebih jauh tentang waktu pelaksanaannya. Ya kita usahakan nanti pakai jam weekend aja ya, Sabtu atau Minggu gitu ya, pagi supaya pikirannya fresh dan tidak terbebani atau tidak terkontaminasi oleh pikiran yang lain. Karena ini adalah ujian akhir semester, di mana itu nanti dipakai untuk menentukan jumlah nilai akhir yang akan menjadi dasar untuk penetapan di nilai mata kuliah manajemen keuangan ini nantinya. Oke, bagi yang punya masalah terkait dengan penugasan, monggo silahkan disampaikan sebelum kita memulai perkuliahannya. Karena tugas itu nanti akan saya tambah satu lagi. Karena sebenarnya tugas itu satu paket. Ya, ada 2 materi nanti yang kita pakai untuk penugasannya dari data yang sama. Ya, tapi karena materinya yang satu baru saya sampaikan hari ini, maka penugasan yang berikutnya nanti saya sampaikan di hari ini. Sehingga bagi yang sudah menyelesaikan tugas pertama, insya Allah tinggal menyelesaikan tugas yang kedua ini nanti. Karena 2 tugas itu nanti menjadi tugas akhir mata kuliah manajemen keuangan. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan materi penugasan yang kemarin sudah saya sampaikan. Pak, maaf mau tanya. Iya, monggo Mbak Dini. Itu kan kalau untuk mencari rate of return-nya itu kan 3 kondisi ya, Pak. Nah, itu misalkan untuk tahunnya yang misalkan 2020 untuk PTA itu misalkan kayak persennya itu paling banyak di tahun 2020. Tapi untuk di PTB itu ternyata di tahun 2020 itu yang di PTA Tadi Bumi yang di situ malah minus kayak gitu. Itu sebenarnya harus diurutkan dulu atau memang nggak apa-apa, Pak, seperti itu? Oke. Jadi gini, secara prinsip ya, menghitung rate of return, expected return Mbak itu Mbak, bukan rate of return. Jadi beda ya. Jadi rate of return dan expected return itu beda. Yang dimaksud Mbak Dini tadi sepertinya expected return ya.
Expected return itu adalah sebuah perencanaan terkait dengan hasil keuntungan. Ya, hasil keuntungan yang kita akan peroleh dari sebuah investasi di perusahaan dalam 3 kondisi kemungkinan, makanya disebut probabilitas. 3 kondisi kemungkinan, yaitu mungkin pada saat itu booming, ya, atau kondisi normal, atau pada kondisi yang ya resesi, katakanlah begitu. Nah, ketiga kondisi itu kan terjadi dalam satu kisaran waktu yang kita sebut dengan nama periode. Anggaplah periodenya adalah 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu pasti ketiga kondisi itu terjadi. Namun kita memperkirakan, ya, makanya membuat prosentase itu kan asumsi sebenarnya dasarnya itu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat di katakanlah 5 perusahaan, ya, 5 perusahaan yang berbeda, berarti kita masuk di 5 kondisi pergerakan hasil investasi yang juga berbeda. Karena sudah beda rumah. Booming, normal, dan resesi itu bukan kondisi dalam satu negara. Jadi mohon diingat itu ya. Kita sedang tidak melihat 3 kondisi tadi dalam sebuah pergerakan ekonomi suatu negara. Tidak. Mungkin yang disampaikan Mbak Dini tadi masih terpengaruh dalam cara berpikir bahwa booming, normal, resesi itu adalah kondisi yang terjadi di negara Indonesia. Secara prinsip tidak. Ya. Booming, normal, resesi itu kita melihatnya di masing-masing perusahaan. Karena apa? Karena kita menghitung expected return dari masing-masing perusahaan itu sendiri-sendiri. Ya, prosesnya begitu. Beda cerita jika begini. Ya, beda cerita jika begini. Kita menghitung 3 kondisi itu tidak dalam posisi booming, normal, atau resesi, tidak. Tapi kita menghitung berdasarkan dari probabilitas angka tahun. Ya, probabilitas angka tahun itu misalnya gimana? Probabilitas angka tahun itu misalkan booming, normal, resesi, katakanlah 3 itu ya. Kita ganti dengan data selama 3 tahun juga. Katakanlah perusahaan A, ya. Kita mengganti booming, normal, resesi itu dengan tahun katakanlah 2020, 2019, 2018. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka kita sudah tidak melihat lagi kondisi normal, booming, resesi di masing-masing perusahaan, tidak. Tetapi kita sudah include di tahun tersebut, yang mana di tahun tersebut kondisi normal atau kondisi normal, booming atau resesinya itu terjadi eh, ya terjadi secara dalam dalam kisaran negara tersebut. Ya, jadi sudah negara yang menghitungnya karena sudah terjadi di tahun yang berjalan tersebut. Ya, jadi beda. Sehingga yang disampaikan Mbak Dini tadi, kalau memang Mbak Dini itu menghitungnya normal, resesi, booming, ya menggunakan data itu, berarti itu per masing-masing perusahaan. Jika misalkan antar perusahaan kondisinya beda seperti yang disampaikan Mbak Dini, tidak ada masalah. Karena memang antar perusahaan itu mempunyai pengelolaan yang berbeda-beda sehingga hasilnya juga mungkin aja berbeda-beda. Satu sisi perusahaan A katakanlah dia sedang booming, tapi satu sisi perusahaan A bisa jadi sedang resesi. Perusahaan B sedang resesi. Perusahaan C mungkin normal-normal saja, tidak ada masalah. Karena apa? Karena memang kondisi yang terjadi di 3 perusahaan itu tidak sama. Sehingga tidak ada masalah Mbak Dini. Misal ya yang kejadian seperti yang data Mbak Dini sampaikan tadi, tidak apa-apa. Ya.
Nah, sehingga ada dua kemungkinan ya nanti untuk menghitungnya. Yang satu, kita menghitung normal, resesi, booming. Yang satunya lagi kita menghitungnya tidak menggunakan itu, tetapi menggunakan tahun data. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Enggak, yang Oh lain. ya, terima Seperti kasih. apa? Ada lagi yang lain yang mungkin masih sedang mengerjakan. Nah, jangan sampai ada yang belum mengerjakan loh ya, karena waktu berjalan terus. Ya, jangan sampai, tapi ini dugaan saya, tapi semoga enggak lah ya. Jangan sampai gara-gara waktunya sudah mepet, nanti terus bergantung pada yang sudah selesai mengerjakan. Ya, jangan ya. Ya sebenarnya juga tidak ada masalah, ya silahkan, karena itu kan ya hak masing-masing gitu ya. Tapi menurut saya, kalau tidak berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya harus kita kerjakan, ya sia-sia. Ya hanya dapat apa namanya, ya catatannya tok gitu ya. Hanya mendapatkan hasil tugasnya, ngumpul secara prinsip, pemahaman nggak dapat, ilmu nggak dapat, ya, ya dapatnya ya cuman angka-angka tok itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari eh, cara berpikir analitis kita menggunakan risk and return yang kita bahas minggu yang lalu. Pada prinsipnya, konsep risk and return yang kita pelajari minggu yang lalu itu digunakan untuk melihat dari suatu data yang ada pada perusahaan. Makanya kemarin saya minta untuk mencari data perusahaan itu ya. Ya, dari data suatu perusahaan itu memiliki nilai expected return sampai sebesar berapa. Makanya ada beberapa perusahaan yang kemarin saya minta, walaupun datanya cuma setahun, ya, itu sampai sebesar berapa expected return-nya, dan tingkat risiko yang sebesar berapa pula. Oleh karena itu, yang harus dicari sebenarnya ada dua, kalau dalam konteks risk and return itu. Yang pertama yang kita cari adalah expected return-nya. Ya, jadi dari masing-masing perusahaan itu memiliki nilai expected return berapa, ya. Dan nanti kita bisa urutkan, ya, kalau ya mohon maaf tak sampaikan Mbak Dini ya. Sementara yang sudah menyampaikan hasil ke saya itu baru Mbak Dini. Ya. Maka yang tak pakai untuk acuan ceritanya baru Mbak Dini ini ya. Saya belum punya pembanding masalahnya, belum ada yang mengumpulkan lainnya. Mbak Dini sementara sudah mengerjakan expected return untuk 4 ya Mbak ya, 4 perusahaan. Iya, 4, Pak. Nah seperti itu, 4 perusahaan. Tapi ini baru expected return-nya sebenarnya Mbak Dini. Saya lupa kemarin apakah saya hanya menugasi sampai expected return ya, Iya, Pak. atau Itu, lebih. itu. Oke, hanya itu ya. Oke, enggak apa-apa deh. Tapi dalam konteks pengerjaannya sebenarnya eh, expected return itu nggak bisa sendiri gitu ya. Jadi dia harus dipasangkan dengan koefisien variasinya, yaitu untuk menentukan risiko. Ya. Sebab kalau nanti kita hanya mengambil data secara expected return saja, hanya dari sisi returnnya tok, nanti kita nggak ngerti dari 4 misalkan kalau contohnya dari punya Mbak Dini itu, 4 perusahaan yang sudah dihitung itu kelihatannya misalkan yang lebih besar sekian, kemudian yang di bawahnya sekian, tapi kita belum tahu yang tertinggi, yang paling besar itu resikonya juga gede atau tidak. Sebab nanti ya percuma, misalkan kita bisa menghitung expected return-nya tinggi, tetapi di situ resikonya tinggi. Percuma, karena itu sangat
ya, berisiko nanti ke depan. Nah, oleh karena itu nanti dalam konteks yang real ini, karena kemarin penugasan saja ya, jadi ya sesuai dengan yang saya instruksikan toh. Dalam konteks yang real kita harus melakukan perhitungan expected return itu bareng dengan risknya, resikonya. Ya, sebentar kita mengulas kembali sedikit dari apa yang kita bahas minggu yang lalu. Di dalam perhitungan risiko, ya nanti tolong dicek kembali ya slide-nya ya. Ini kalau masih ingat ya insya Allah ini bisa nerima, bisa nangkep. Suara saya masih kedengaran? Sudah kedengaran lagi ya? Oke, kita lanjut. Sudah, Pak. Nah, di dalam expected return itu hanya sekedar, oke, hanya sekedar untuk melihat berapa sih nilai keuntungannya. Nah, kemudian nanti untuk resiko itu kita akan melihat kondisi dari masih ingat ya, ada dua metode yang kita pakai. Yang pertama adalah standar deviasi dan yang kedua adalah koefisien variasi. Ada dua itu, standar deviasi dan koefisien variasi. Nah, di standar deviasi itu kemarin kita pakai untuk melihat suatu atau tipis lah selisihnya, kalaupun ada selisih nggak banyak. Nah, itu biasanya nanti kita pakai standar deviasi. Namun kalau misalkan antar perusahaan ya, misalkan antar perusahaan itu memiliki expected return yang selisihnya itu agak banyak, agak panjang, ya maka nanti yang dipakai untuk menghitung risiko adalah koefisien variasi. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau selisih antar perusahaan tadi expected return-nya itu sedikit, nanti kita pakai standar deviasi. Sedangkan kalau kita lihat selisih expected return antar perusahaan itu banyak, maka kita pakai yang namanya koefisien variasi. Ya. Nah, koefisien variasi bisa dihitung kalau kita sudah menghitung standar deviasinya. Sehingga tiga komponen itu sebenarnya dalam konteks real harus digunakan bersama, yaitu expected return, kemudian standar deviasi, baru menghitung koefisien variasi. Ya oke, untuk tugas sementara sampai di expected return nggak apa-apa. Nanti tugas keduanya kita menggunakan materi yang kita bahas hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah terkait dengan analisis keputusan investasi. Secara prinsip, yang kita lakukan di risk and return kemarin juga sudah merupakan analisis terkait dengan keputusan investasi. Tetapi kita melihatnya dari dua sisi, yaitu risk and return-nya saja. Nah, sedangkan ketika kita bicara keputusan investasi saat ini, yang akan kita analisis itu dari sisi keuntungan, tetapi dari keuntungan real, bukan keuntungan ekspektasi seperti yang kita lakukan di expected return kemarin. Ya. Jadi beda nanti. Nah, apa yang sudah kalian hitung secara expected return tadi, ya, dengan perusahaan yang sama, nanti kita akan coba hitung lagi dengan salah satu metode yang kita gunakan.
Mohon maaf ya, koneksinya terputus ya. Ini sudah normal. Ya, namanya juga koneksi ya, jadi ya nggak mesti bisa stabil. Oke, semoga nanti kita stabil sampai akhir pembahasan kita. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk pembahasan terkait dengan outlast tadi. Jadi nanti gini, ketika kita melihat outlast, lebih mudah untuk lebih mudahnya nanti kita melihatnya itu di dalam laporan arus kas ya. Jadi lebih mudahnya kalau kita melihat yang namanya outlast itu nanti di laporan arus kas saja. Nanti kita melihat aliran kas untuk aktivitas investasi. Nah, itu aja ya. Sehingga nanti kalau kita melihatnya itu di aliran kas untuk aktivitas investasi, nanti kita sudah bisa memastikan bahwa sejumlah kas itu tadi adalah sejumlah kas yang kita gunakan untuk kegiatan investasi. Karena nanti kalau kita membaca data laporan keuangan itu kita tidak bisa membedakan mana aliran kas yang pertama atau yang kedua, kesekian, nggak bisa. Ya. Sehingga kita ya, hanya berasumsi bahwa aliran kas yang ada di cash flow untuk aktivitas investasi pada tahun tersebut itu adalah outlast ya. Jadi begitu aja nanti untuk dasarnya ya. Nah, ini adalah outlast. Kemudian ada yang disebut dengan nama operasional cash flow ya. Kalau kita bicara operasional cash flow itu nanti kita melihat cash flow dari dua sisi, yaitu cash flow yang masuk dan cash flow yang keluar ya. Cash inflow dan cash outflow. Jadi itu. Nah, keduanya itu nanti bergerak terus, yang masuk berapa, yang keluar berapa, maka terjadilah selisih. Nah, selisihnya itulah yang disebut dengan nama operasional cash flow. Nah, operasional cash flow itu juga sering disebut dengan nama proceed, ya, proceed. Nah, sehingga nanti karena itu tadi bersumber dari apa namanya kas keluar masuk dan selisih yang digunakan untuk melihatnya, maka seringkali itu dianggap sebagai sebuah keuntungan. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa profit itu bisa dilihat dari dua sumber, yaitu bisa dari laba EAT ya, earning after laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Ya, itu jika misalkan kita menggunakan modal yang dipakai untuk aktivitas itu bersumber dari modal sendiri. Tetapi jika modal yang dipakai untuk aktivitas itu bersumber dari pinjaman, itu nanti ditambahi dengan unsur bunga. Itu kalau secara teoritisnya, ya. Sehingga nanti kita melihatnya dengan rumus seperti ini, ya. Laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi kalau kita pakai dengan dana yang bersumber dari modal sendiri, dan ditambah dengan ya EAT tambah depresiasi ditambah dengan bunga kali satu min tax ya, taxnya berapa persen, katakanlah taxnya 20%, berarti 1 min 0,2 berarti ya 0,8 dikali bunga ditambah dengan EAT dan depresiasi. Kalau secara teoritisnya begitu, namun nanti lebih mudahnya ya, ini untuk cara mudah aja, proceed itu boleh mengambil dari laba bersih setelah pajak. Nah, jadi begitu aja. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita melihat proceed itu nanti dari laba bersih, dan ketika melihat outlast itu nanti dari ini apa arus kas untuk aktivitas investasinya. Ya, jadi itu untuk datanya ya. Ketika kita nanti mencari yang namanya proceed dan outlast. Kemudian yang terakhir
terminal cash flow. Ya, terminal cash flow itu artinya ya aliran cash yang masuk untuk terakhir kalinya ketika investasi itu berakhir. Jadi kita jual semua, misalkan ya, aktivitas investasinya itu mungkin di saham, obligasi, atau apa, kita jual semuanya, kita habis, maka dana yang masuk dari hasil penjualan semua instrumen investasi itu nanti masuk sebagai terminal cash flow. Ya. Nah, itu untuk secara pengertian aja. Sehingga di situ yang paling penting untuk kita pahami sebenarnya hanya di outlay dan proceed aja. Ya. Itu aja nanti yang penting untuk dipahami. Nah, sekarang kita lihat beberapa metode yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, metode penilaian investasi yang pertama namanya adalah Accounting Rate of Return, ya, atau disebut ARR. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang kemudian yang kedua adalah metode payback period. Kemudian yang ketiga disebut metode Net Present Value atau NPV. Yang keempat disebut dengan Profitability Index. Dan yang kelima disebut dengan metode Internal Rate of Return. Nah, dari kelima metode ini yang paling sering dipakai itu adalah NPV, ya, metode NPV. Nah, nanti untuk pembahasan NPV tolong diperhatikan karena metode NPV ini nanti kita gunakan untuk tugas yang kedua tadi. Ya. Kita coba sama-sama menghitung keuntungan. Kalau yang kemarin kita hitung dengan expected return-nya, sekarang kita hitung dengan NPV-nya. Nanti begitu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu aja, ARR. ARR itu tujuannya adalah untuk mengukur besarnya keuntungan dari sebuah investasi secara rata-rata. Ya, maka rumusnya seperti ini. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi kali 100%. Ya, secara rata-rata aja. Sehingga kita melihat investasinya itu ya dalam beberapa kisaran waktu secara bersama-sama. Jadi melihat metode ini tetap per perusahaan ya. Jadi nggak bisa perusahaan satu ditambah perusahaan dua tambah perusahaan tiga, nggak boleh. Ya, nggak bisa kalau melihat metode ini tadi. Jadi ngitungnya ya per perusahaan. Perusahaan A dihitung sendiri, perusahaan B dihitung sendiri. Nah, terkait dengan jumlah datanya misalkan A cuma setahun atau 2 tahun atau sampai 5 tahun. Nah, itu adalah sebuah konteks yang kita pakai untuk menghitung nilainya nanti. Artinya semakin banyak atau semakin panjang data yang kita gunakan untuk dasar perhitungan, maka efektivitas dari hasil analisisnya itu semakin valid. Ya, karena kita sudah melibatkan beberapa kondisi waktu sekaligus. Kita rata-rata. Nah, termasuk juga ketika menghitung ARR ini, ya lebih valid datanya jika tidak hanya setahun nanti yang dipakai untuk perhitungan. Katakanlah 3 tahun lah, gitu ya, kalau untuk latihan, apa-apa 3 tahun. Kemudian dari 3 tahun itu kita rata-rata. Nah, jadi bisa ketemu. Kalau cuma setahun kan nggak ketemu rata-ratanya. Nah, seperti itu kalau kita menghitung ARR. Sehingga kalau kita sudah menemukan nilai ARR-nya itu berapa, nanti pembandingnya ini biaya investasi yang dikeluarkan. Jika nilai ARR itu lebih besar dari biaya investasinya, maka investasi itu layak untuk lakukan. Ya, tetapi kalau nilai ARR-nya itu lebih kecil dari biaya investasi yang kita keluarkan, berarti itu pasti rugi. Ya, jadi kita tidak perlu melanjutkan investasi pada perusahaan tersebut. Nah, namun namanya metode ya, tetap aja banyak yang namanya kelemahannya. Termasuk juga di ARR. Ada beberapa kelemahan yang nanti ya mungkin bisa berpengaruh ya. Seperti kalau kita tadi menggunakan data 3 tahun atau mungkin sampai 5 tahun, di situ kita belum memperhatikan adanya unsur nilai waktu uang. Ya, padahal nilai waktu uang untuk 5 tahun itu sudah kelihatan pergeserannya. Tapi di sini belum kita perhitungkan.
Aliran kas dari investasi juga belum kita perhitungkan karena kita menghitung rata-rata. Nah, sehingga akan lebih valid sebenarnya kalau ini adalah untuk pendekatan jangka pendek, 3 tahun tadi. Kalau 3 tahun tadi kan belum memperhitungkan nilai waktu uang, belum terlalu kerasa, gitu ya. Nah, sehingga karena sifatnya itu jangka pendek, maka biasanya ketika kita menghitung ARR itu tidak mampu digunakan untuk memperhatikan jangka waktu yang panjang. Ya, sisanya ya hanya pendek-pendek aja. Sehingga nanti kalau yang mau panjang cuma dihitung ulang untuk tahun-tahun berikutnya. Yang belum masuk dalam hitungan nanti dihitung lagi. Sehingga secara efektivitas sebenarnya kalau metode ARR memang kurang mengena. Oke. Ya, ada yang mau tanya. Tadi Mbak Ida angkat tangan. Mungkin ada yang bertanya. Mohon maaf Pak, itu berbagi layarnya belum muncul. Oh iya. Layarnya off ya tadi ya. Ya, oke. Oke, ya. Karena putus tadi ya. Ya. Karena putus tadi kira-kira layarnya juga ikutan berhenti. Ya, oke. Udah tampak ini ya. Materi sudah saya kirim di grup tadi sebenarnya ya. Nanti bisa dibuka juga slide-slide-nya dari laptop kalian masing-masing. Tapi kalau menginginkan dari yang saya tampilkan juga apa? Jadi nanti saya diingatkan kalau putus. Ya namanya juga jaringan, apalagi hujan seperti ini, ya memang tidak stabil. Oke, kita lanjut ya. Jadi metode yang pertama nanti eh, tidak terlalu banyak digunakan sebenarnya. Ini secara realitas saja ya. Karena ada beberapa keterbatasan yang seperti yang saya sebutkan tadi, terutama gara-gara memang belum bisa memperhitungkan nilai waktu uang, sehingga sifat dari analitisnya jangka pendek. Sehingga kalaupun dipakai ya hanya untuk perkiraan atau prediksi pasar aja. Belum sampai bisa dipakai untuk prediksi yang tinggi gitu ya, yang lama belum bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah metode payback period. Ya. Payback period itu adalah sebuah metode yang dipakai untuk melihat seberapa lamakah ya, suatu investasi yang kita keluarkan itu balik modal. Ya kan? Kadang kan begitu. Karena apa? Karena bisa jadi uang yang kita pakai untuk investasi itu bukan milik kita sendiri saja. Bisa jadi juga itu hutang, gitu ya. Dana yang bersumber dari pinjaman. Kita tahu bahwa yang namanya pinjaman itu kan harus ada pengembalian. Nah, ketika kita menyepakati pinjaman, itu tentunya kan kita menyepakati juga akan dikembalikan dalam waktu berapa lama. Ya katakanlah kita asumsikan pinjaman akan kita kembalikan dalam waktu 5 tahun. Kita angsur setiap bulan, katakanlah begitu. Nah, ketika kita ambil uang, ya katakanlah 100 juta, kita pakai untuk investasi, pinjem. Pengembaliannya diangsur tiap bulan selama 5 tahun. Pertanyaannya adalah, dalam waktu 5 tahun itu, sebenarnya kita sudah balik modal atau belum? Nah, ini kan kita nggak ngerti kalau nggak dihitung. Ya. Apa yang terjadi jika belum dan apa yang terjadi jika sudah? Pertanyaannya kan jadi begitu sekarang. Kalau dalam waktu 5 tahun kita belum balik modal, padahal dalam waktu 5 tahun utang yang kita pakai untuk investasi terus lunas, berarti sisa tahun lebihnya, ya lebihnya dari 5 tahun itu, kita belum bisa menikmati yang namanya keuntungan dari investasi, ya kan? Lawang
selama 5 tahun itu belum balik loh modalnya. Berarti kan kita belum bisa mengumpulkan 100 juta tadi selama 5 tahun. Padahal kita sudah harus mengembalikan 100 juta itu plus bunganya loh. Dalam waktu 5 tahun yang bisa jadi nanti mungkin hampir 200 juta. Ya katakanlah begitu. Ya katakanlah hampir gitu aja ya. Nah, kalau 100 juta saja selama 5 tahun itu belum balik modal. Berarti kan uang yang kita pakai untuk ngangsur tiap bulan itu tadi lebih besar dari perolehan keuntungan kita tiap bulan dari hasil investasi itu kan. Nah, ini nggak sekedar kerja bakti kalau sudah seperti itu kan. Ya kan? Jadi kita yang kalah kan kalau seperti itu. Karena kita harus nomboi. Nah, terus duit dari mana yang kita pakai nombokin tadi? Ya kalau selamat sampai 5 tahun lunas berarti ya kita ada support dana yang lain. Tapi kalau nggak punya support dana yang lain ya belum sampai 5 tahun udah kolab gitu kan. Ya karena apa? Karena hasil yang kita peroleh dengan uang yang kita keluarkan untuk biaya tetap itu banyak biaya tetapnya. Nah dari mana keuntungannya? Rugi terus kan tiap bulan. Nah kalau sudah seperti itu ya berarti ketika melakukan investasi kemarin itu belum menghitung payback periodnya. Pokoknya wani ngono ae lah intine. Nah, lebih baik gara-gara kita ngerti terkait dengan analisisnya, maka sebelum kita itu berhutang, ya, sebelum kita melakukan aktivitas pinjaman itu, ya sekarang kita coba hitung payback periodnya. Nah, apa rumusnya? Capital outlays dibagi dengan profit kali 1 tahun. Yang hitungnya cuma begitu aja. Lihat capital outlays-nya selama ya katakanlah beberapa tahun sebelumnya. Ya, saya tidak ngulang lagi ya outlays itu apa, profit apa ya. Nah, jadi jelas nanti ngambil outlays-nya dari laporan cash flow. Kemudian kita ngambil profit-nya dari laba bersih. Ya sudah, bandingkan aja. Nah, dari situ nanti kita kalikan 1 tahun. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa payback period-nya itu terjadi selama berapa lama. Nah, yang jelas nanti gini, kita baru akan melakukan sebuah pinjaman jika payback period-nya itu lebih pendek dibanding dengan jangka waktu kredit. Artinya payback period-nya itu sudah balik dalam waktu katakanlah 6 bulan. Nah, 6 bulan sudah balik, tapi kredit kita lakukan 1 tahun. Nah, misalkan begitu. Nah, dalam waktu 6 bulan balik kredit 1 tahun, berarti kan 6 bulan setelah kredit itu setelah payback period itu tercapai, itu kan kita menikmati keuntungannya. Begitu. Karena payback periodnya sudah balik modal selama 6 bulan. Jadi kita kerja 6 bulan aja kita balikin semua keuntungan itu sebenarnya sudah membalikin semua pinjaman itu sebenarnya sudah bisa gitu ya. Nah tapi ya biar aja pinjamannya itu berjalan terus sampai 1 tahun. Yang jelas di tahun ke-7 sampai tahun di bulan ke-7 sampai bulan ke-12 itu sebenarnya kita sudah aman gitu kan. Karena untuk ngangsur itu sudah lebih ya sehingga sisanya sudah kita akui sebagai keuntungan. Nah, ini kalau kita memakai metode payback period. Nah, sehingga dari situ kita tahu, oh, kalau begitu kita pinjam berapa banyak, terus kemudian proses pengembalian selama berapa lama. Nah, sehingga nanti tidak sampai mengganggu proses investasi tersebut. Tapi ya bagaimanapun juga yang namanya payback period tetap ada kelemahannya. Karena di sini belum memperhatikan nilai waktu uang. Dan biasanya kalau prosesnya sudah tercapai, ya untuk berikutnya itu kan tinggal keuntungannya sehingga tidak terlalu perhatian biasanya seperti itu. Nah, itu metode payback period. Kalau ada yang bertanya lagi atau ada apa-apa lagi, silahkan langsung unmute speakernya aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, menyela nggak apa-apa, boleh. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi saya sebut, adalah metode net present value. Ini adalah metode yang paling sering dipakai. Ya, paling sering dipakai.
yang digunakan untuk melihat sebenarnya keuntungan dari usaha itu sakjane berapa. Tapi dalam kisaran waktu beberapa tahun. Kalau keuntungan per tahun mungkin bisa dilihatlah dari laba bersih. Lek nggak terima dengan laba bersih boleh deh pakai analisis profitabilitas. Itu kalau setahun. Tetapi kalau selama beberapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, maka kita melihat keuntungan secara akumulatifnya itu dengan menggunakan metode net present value. Ya. Nah, net present value itu sudah memasukkan kelemahan dari metode sebelumnya tadi, yaitu nilai waktu uang. Nah, di sini sudah. Maka rumusnya seolah-olah agak susah itu ya, seolah-olah itu ya. Nah, tapi nanti tidak sesusah itu kok ya. Enggak. Itu nanti kita akali dengan menggunakan tabel aja biar mudah. Ya. Nah, sekarang ketentuannya dulu. Kita nggak usah bahas rumus itu. Nanti kita langsung masuk di tabel aja. Nah, ketentuannya NPV gimana? Nah, NPV itu nanti pembandingnya dengan angka 0. Karena di NPV itu kita hanya melihat konteks hasil negatif atau positif. Kalau hasilnya negatif, itu pasti rugi. Udah pasti, wes. Itu pasti rugi. Jika NPV hasil hitungnya nanti negatif. Tapi kalau positif, itu ya pasti untung. Cuman sekarang kalau kita punya perusahaan pembanding, misalkan perusahaannya ada 4 kayak yang dikerjakan Mbak Dini tadi. Berarti kan kita membandingkan antara perusahaan 1, 2, 3, 4. Manakah yang NPV-nya paling besar? Nah, jadi cara membandingkannya begitu. Semakin tinggi NPV-nya, berarti semakin besar tingkat keuntungan rata-ratanya. Ya. Kalau tadi kita menghitung katakanlah rate of return, jadi bukan expected return ya, kita menghitung rate of return, itu kita menghitung keuntungan tersebut berdasarkan harga saham. Ya, kalau kita menggunakan rate of return misalkan. Kalau expected return tadi, kita sudah menggunakan data laporan keuangan. Ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat secara rata-rata ya dari beberapa tahun ya, maka kita menggunakan metode NPV, net present value. Jadi alat-alat itu tadi beda peruntukan gitu ya. Tergantung kita mau melihat apa dulu. Kalau kita mau melihat keuntungan secara akumulatif rata-rata selama beberapa tahun dari satu perusahaan, maka kita menggunakannya net present value. Tetapi kalau kita hanya berkeinginan untuk memprediksi seberapa tingkat keuntungannya dalam 3 kondisi, misalkan kondisi booming, kondisi normal, kondisi resesi, ya, dalam 3 kondisi yang berbeda, maka kita menggunakan expected return. Tetapi kalau kita hanya ingin melihat seperti apa pergerakan dari saham, harga saham, nilai saham, maka kita menggunakan rate of return. Jadi beda-beda ya. Ya, masing-masing alat itu punya tujuan sendiri-sendiri. Jangan sampai salah alat nanti ya. Oke, sekarang bagaimana ngitung NPV-nya? Saya contohin langsung aja ya. Ya, kalau yang lain tadi tidak saya contohin, rumusnya gampang gitu kan. Tinggal masukkan data, dihitung, selesai. Tapi kalau mulai dari NPV dan apalagi ARR nanti agak perlu proses gitu ya. Sehingga saya jelaskan aja berdasarkan data. Nah, tadi saya katakan kalau NPV itu adalah metode yang dipakai untuk menghitung tingkat keuntungan dalam beberapa tahun sekaligus. Iya, seperti yang ada di data itu. Kita menggunakan data 6 tahun ya untuk menghitung keuntungannya. Ya. Yang pertama, jelas kita butuh data terkait dengan profitnya ya. Profitnya. Masih ingat ya? Profit diambil dari mana? Laba bersih. Oke, ambil laba bersih, masukkan di profit. Ya untuk memudahkan hitungan, kalau contoh ya dibulet-bulet, dibunter-bunter gitu aja ya. Itu contoh aja Pak. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengetahui diskon rate-nya. Apa itu diskon rate? Diskon rate adalah tingkat bunga berjalan per tahun. Ya.
tingkat bunga berjalan per tahun. Nah Pak, kalau per tahun beda selama 6 tahun itu gimana? Sekali lagi kita buat rata-rata. Ya, kita buat rata-rata. Nah, katakanlah kalau di soal ya seperti ini menaknya. Diskon rate-nya sudah ditentukan 10% gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi real nanti ya kita rata-rata aja diskon rate selama atau tingkat bunga selama 6 tahun itu berapa nilainya? Ya anggaplah 10%. Ya, oke. Nah, sekarang ketemu angka-angka itu dari mana? Kalian harus mencari lagi tabel suku bunga yang kita pakai untuk menghitung present value di time value of money kemarin. Ya, masih ingat ya? Iso bayang nih ya. Bayangnya tabel sing kaya apa terus lek ndeleh nang endi demben kae goleki. Ya, cari dulu tabel itu. Ada tabel kemarin yang saya minta untuk kalian siapkan. Nggak tahu waktu itu sudah disiapin atau belum. Ya, semoga sudah ya. Nah, nanti kita hanya ambil satu aja. Carilah tabel present value saja. Yang lain tidak usah, ya disimpan aja. Nah, tabel present value itulah yang nanti akan kita pakai untuk menghitung discount rate. Sehingga sama seperti ketika kita menghitung present value yang dulu, maka nanti kita melihat 0,909 ini dengan cara melihat tingkat diskon rate 10% pada tahun pertama. Nah, di tabel present value ya. Dan ini tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-6 dengan nilai 10%. Nah, ini masukkan ke sini. Karena ini harus dari tabel. Yes. Kalau ini sudah ketemu, tinggal menghitung present value-nya. Ya, present value kan proceed dikali discount rate. Kalikan aja. 50 juta kali 0,9 dan seterusnya. Maka ketemulah present value ini. Nah, udah ya. Nah, kalau ke-6 tahun dari data, itu present value-nya sudah masuk, baru kita total. Total dari proceed, maka disebut dengan nama present value dari proceed. Berarti kita jumlah semuanya ini. Yang 6 tahun kita jumlah semua, katakanlah ketemu 160 juta ini. Nah, kemudian pembandingnya untuk menghitung NPV adalah dari outlay-nya, investasinya. 120 juta. Nah, ini kan kita tadi katakan ngambilnya dari arus kas, dari aktivitas investasi kan. Nah, itu data berapa lama juga? Ini data 6 tahun juga, karena kita tadi ngambil profitnya 6 tahun. Ya, karena kita ngambil profitnya 6 tahun, maka ini juga 6 tahun dari outlays. Kita gabung jadi satu di sini. Nah, masuklah di situ. Nah, kemudian NPV-nya gimana ngitungnya? Harus gampang, tinggal mengurangkan aja. PV proceed dikurangi dengan outlay, sudah ketemu. Nah, disinilah nanti yang kita lihat positif negatif tadi. Nah, ini kebetulan NPV-nya positif, ya berarti aman, gitu kan? Berarti dia masih menguntungkan. Sehingga rata-rata keuntungan selama 6 tahun tadi adalah sebesar 40 juta sekian. Nah, itu satu perusahaan. Nanti kalau ada 4 perusahaan kayak yang Mbak Dini lakukan tadi, ya sudah dihitung satu-satu. Perusahaan pertama, NPV-nya ketemu berapa, perusahaan kedua, ketiga, keempat. Terus nanti coba gini ya, teman-teman semua, ya. Tadi yang dipakai untuk dasar hitungannya cuma setahun. Ya, coba nanti cari datanya itu 4 tahun. Ya, kalau Mbak Dini tadi sudah punya 4 perusahaan, jangan diubah Mbak, nggak boleh diubah perusahaannya. Ya, 4 itu juga. Nanti kalau jenengan sudah ngambil 1 tahun, ya ambil lagi mundur tahun berikutnya. Ya, tahun sebelumnya maksudnya. Tahun sebelum. Kalau tadi misalkan jenengan ngambil tahun 2020 untuk ngitung di expected return-nya tadi, nah sekarang ambil tahun sebelumnya. 2019, 18, 17, ya, 4 tahun. Nah, dari situ nanti yang dibutuhkan ini loh, proceed sama outlays. Ya, 2 itu tok saja nih untuk menghitung NPV. Nah, coba buatan kayak tabel seperti ini nanti. Nah, dari keempat perusahaan yang telah dihitung tadi, coba nanti hitungan NPV-nya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah urut-urutan dari hasil hitung NPV itu sama atau tidak dengan urut-urutan hasil hitung expected return-nya? Nah, itu ya nanti misinya yang harus ditemukan. Bagi yang belum, tentukan sendiri, perusahaannya bebas.
tapi usahakan yang mengalami keuntungan. Ya, sebab kalau nanti ada tahun yang mengalami kerugian, nanti hasil hitungnya itu jelek, gitu ya. Jelek, wong rugi kok dipaksa untuk mau dipakai untuk objek investasi kan gitu kan nanti. Maka carilah yang selama 4 tahun itu untung terus. Ya, untung terus. Nah, paling tidak itu aja dasarnya, sehingga jangan menggunakan perusahaan yang rugi. Nah, mungkin Mbak Dini ada pertanyaan, loh Pak, saya tadi ada yang rugi loh Pak. Nah, wis nggak apa-apa, wis kadung kok ya. Kalau sudah terlanjur kayak Mbak Dini tadi ya nggak mungkin diwai kan, nanti ngowai satu, ngowai kabeh. Nggak usah, ya sudah nggak apa-apa. Nanti dicoba trial aja. Kalau misalkan ada yang rugi, kejadiannya seperti apa. Nah, biar nanti juga bisa untuk dasar perbandingan gitu ya. Namanya juga analisis, sehingga nanti segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, ini adalah perhitungan dengan mekanisme NPV. Ya, monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, tapi di IDX di Bursa Efek itu kalau mau lihat laporan yang tahun 2018, 2017 itu berbayar ya? Mbak Dini suaranya kok nggak kedengeran ya Mbak Dini ya? Saya yang nggak bisa mendengar atau gimana ya Mbak ya? Kalau sekarang gimana, Pak? Iya, belum kedengeran Mbak Dini. Sepertinya sudah. Kalau sekarang? Oke, saya kembalikan aja ke settingnya laptop kalau gitu Mbak. Ya, coba Mbak Dini bisa mengulang kembali. Ya, Sudah terdengar belum? Sudah. Kalau di Bursa Efek itu, kalau mau lihat laporan perusahaan yang tahun 2018, 2017 itu berbayar ya, Pak? Enggak harusnya. Itu free kok. Masuk di mana itu webnya? Di IDX itu? Oh, enggak. Harusnya jangan masuk di menu yang berbayar. Jadi gini, memang di IDX itu ada menu yang berbayar, Mbak, memang. Ya. Kalau yang berbayar itu gini loh, laporannya itu lebih detail gitu aja sih sebenarnya. Tapi itu untuk kepentingan analisis yang benar-benar analisis untuk ambil keputusan yang nyata, yang real ya. Kalau untuk kita apalagi hanya latihan gitu ya, nggak usah lah. Kepentingan kita nggak sejauh itu. Yang kita butuhkan itu cuma 2 laporan keuangan aja kok. Yang 3 ring, neraca, laba rugi, sama arus kas. Cuman itu aja. Ya, makanya ambil yang nggak berbayar. Teman-teman yang sekarang sedang skripsi itu, ya rata-rata kalau datanya sekedar dari perusahaan itu ngambilnya DX. Nah, kalau mereka berbayar, ya mesti nggak akan mau kan untuk ngambil data di situ karena bayarannya juga nggak murah itu. Nah, itu nggak berbayar kok Mbak. Ambil aja coba mungkin masuk ke tempat yang berbayar itu kalau berbayar. Coba diutak-atik lagi aja. Oh iya, coba saya cari lagi, Pak ya. Coba. Yang lain monggo. Masa Mbak Dini terus yang banyak. Paham ya terkait dengan NPV ya? Karena tugas berikutnya ya dari perusahaan yang dihitung expected return-nya itu tolong ditambahin datanya menjadi 4 tahun. Ya, perusahaannya harus sama ya, nggak boleh beda. Cuman datanya aja jadi 4 tahun. Kalau tadi ngitung expected return cuman pakai data setahun, nggak apa-apa. Pakai data tahun terakhir. Kalau data tahun terakhirnya 2020 ya, expected return-nya dihitung di tahun 2020 saja. Nah, tapi nanti ditambahin lagi 4 tahun mundur sampai 2017, katakanlah ya. Dipakai untuk menghitung NPV seperti yang tabel ini tadi ya. Seperti yang model hitungan tabel ini tadi aja. Nah, terus kemudian hitungan ketemu NPV berapa masing-masing perusahaan itu. Terus urutkan dari NPV yang tertinggi sampai NPV terendah. Nah, urutannya itu nanti dipakai untuk pembanding hitungan expected return-nya. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Ya enggak apa-apa. Enggak sama juga enggak apa-apa. Pak, urut-urutannya malah berantakan, enggak apa-apa.
Yang penting kita punya dasar untuk mengurutkan. Yang satu dasar pengurutannya adalah hasil hitung expected return, yang satunya hasil hitung net present value. Nggak apa-apa, ya. Yang penting dasarnya jelas. Oke, coba dilakukan ya. Oke, ada pertanyaan terkait NPV? Monggo silakan loh. Kalau bingung, tanya. Kalau enggak, saya lanjut. Karena kita masih punya dua metode yang berikutnya. Metode yang keempat, yaitu profitability index. Ya, profitability index itu sebenarnya juga bukan metode yang lain. Itu metode profitability index itu sebenarnya hanya metode penguat. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak ya. Nah, profitability index itu sebenarnya hanya dipakai untuk penguat NPV. Coba tadi NPV kan kita hanya melihat nilainya dari positif atau negatif. Tapi kalau PI ini, profitability index ini dilihat dari kisaran angka 1. Ya, semakin lebih besar dari 1, maka keputusan investasinya semakin kuat. Semakin lebih kecil dari 1, termasuk 0, atau negatif, berarti keputusan dari investasi itu perlu dipertimbangkan lagi. Ya. Sehingga rumus dari PI adalah total PV dari proceed yang tadi ada di tabel NPV tadi dibagi dengan outlast. Ya. Dibagi. Kalau yang di NPV kan dikurangkan, ya kan? Total PV dari proceed dikurangkan dengan outlast-nya. Itu NPV. Tetapi kalau PI dibagi. Ya, total PV dari proceed dibagi dengan outlast-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga PI boleh dilakukan, boleh enggak. Ya. Sing wajib NPV. Nah, yang ke berapa ini? Kelima ya. Yang kelima itu adalah metode internal rate of return atau IRR. Nanti pengertiannya silahkan dibaca. Sekilas saja saya sampaikan bahwa IRR itu dipakai jika kita tidak mengetahui besaran nilai dari diskon rate-nya tadi, tingkat suku bunganya tadi. Ya, kita nggak ngerti tingkat suku bunganya itu berapa. Nah, sehingga metode IRR itu tujuannya dipakai untuk mencari tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, seperti itu. Nah, gara-gara kita tidak tahu tingkat suku bunganya, maka nanti kita main tebak-tebakan. Yang istilah kerennya trial and error ya, untuk mencari IRR-nya. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita membuat rank tingkat suku bunga yang coba kita hitung. Ya. Misalkan kita mulai dari rank tingkat suku bunga 1%, ya, sampai 10%. Sehingga nanti kita cara ngitungnya tetap sama dengan cara ngitung NPV tadi. Nah, kita lihat aja contohnya, seperti ini. Ambillah data NPV yang tadi kita gunakan untuk menghitung NPV tadi ya. Nah, sekarang anggaplah kita tidak tahu diskon rate-nya itu ada di rank berapa, gitu ya, di angka berapa. Maka kita menebak. Ini juga tebakan, 20% kita hitung berapa NPV-nya, 30% kita hitung berapa NPV-nya. Syaratnya dari ring prosentase yang kita pakai ini harus menghasilkan dua jenis NPV. Yang pertama, harus menghasilkan nilai NPV positif, dan yang kedua, harus menghasilkan nilai NPV yang negatif. Ya. Artinya, katakanlah kita ambil diskon rate 20% sampai 30%. Hasil hitung 20% itu saya sebut dengan nama diskon rate yang kecil atau yang rendah. Di diskon rate yang rendah itu harus mengalami NPV positif. Nah, kemudian di diskon rate yang tinggi, yang 30%-nya, harus negatif. Nah, kalau keduanya sudah ketemu positif dan negatif seperti itu, berarti kita bisa memastikan bahwa diskon rate-nya itu nanti pasti di antara 20-30%. Ya. Tetapi bisa jadi kita nebaknya mungkin sama dengan ini, 20-30.
Kita ngitung 20 aja sudah hasil NPV-nya negatif. Pasti deh, gak usah kok hitung. Yang besar, yang 30 ini pasti juga negatif. Nah, kalau duanya itu negatif gimana Pak? Berarti ketinggian kita ngasih ringnya. Harus diturunin. 20 sampai 30 ketinggian. Turunin. Berapa Pak? Ya monggo, misalkan 10 sampai 20. Nah, ganti begitu. Kita hitung 10% sampai 20%. Karena 20% sudah kita hitung tadi negatif kan? Tinggal kita hitung yang 10%-nya. Harus positif. Nah, kalau 10%-nya itu sudah positif, berarti diskon rate-nya itu di antara 10 sampai 20 tadi. Nah, Pak, kalau 10 sampai 20 juga negatif lagi, ya ketinggian lagi. Ya, berarti kita turunin lagi. Berapa? Ya 1 sampai 10 gitu ya. Itu level paling rendah wes lek nurunnya wi. Ya harusnya di situ yang 1% tadi harus positif. Ya 10% negatif, nggak apa-apa. Berarti nanti tingkat suku bunganya antara 1% sampai dengan 10%. Atau sebaliknya, ya kita hitung 1 sampai 10 Pak. Ya kita ambil dari yang paling bawahnya. Semuanya positif Pak. Oh, berarti kerendahan. Terlalu pendek, terlalu rendah. Jadi naik 20 sampai 10 sampai 20. 10 sampai 20 juga masih positif semua Pak. Kurang tinggi lagi. Berarti 20 sampai 30 seperti ini. Nah, baru 20 positif, 30 negatif. Oh, berarti di antara 20 sampai 30. Oke ya, saya tidak ngajarin lagi cara ngitung NPV loh. Uang hitungnya bodoh karo tadi. Yang harus diwaspadai adalah hasil hitungnya. Karena kita membuat sebuah ring. Maka ring itu harus menghasilkan PV yang positif pada diskon rate yang rendah dan NPV yang negatif pada diskon rate yang tinggi. Pak, itu kalau ringnya tidak 10% boleh nggak? Saran saya lebih baik ringnya genep. Ya, kalaupun tidak 10%, ringnya seperti 20 sampai 30 kan 10% ya. Tapi genep, misalkan 20 sampai 60 gitu ya. Ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi biasanya ya kalau ring terlalu pendek itu nanti trialnya semakin sering gitu ya. Lebih baik ringnya panjang aja. Nah panjang itu maksimal juga 10 aja, nggak usah 20 sampai 40, nah, terlalu panjang gitu ya. Terlalu panjang. Jadi maksimal 10%, ya minimal 6% lah ringnya ya. Tapi saran saya pakai kisaran 10% aja deh. Supaya nanti mudah. Sebab apa? Kisaran ring itu nanti kita pakai untuk menghitung yang namanya interpolasi. Untuk apa itu interpolasi? Ya untuk memastikan antara 20 sampai 30 itu ketemunya di titik mana? Di titik berapa persen antara 20 sampai 30 itu. Nah, maka nanti kalau kita sudah menemukan konteks hitung positif negatif NPV seperti itu, baru kita hitung pakai rumus interpolasi. Caranya seperti ini. Interpolasi itu apa tuh? Analisis selisih ya. Jadi kita nanti mencari di antara 20 sampai 30% itu tadi berapa ketemunya. Nah, cara ngitungnya ya coba ikuti ini ya. Jangan sampai miss loh ya. Pertama ini loh yang tadi yang saya sebut kenapa ringnya kok biar mudah 10%. Karena kita akan menghitung selisih tingkat bunganya yang kita pakai untuk ring perhitungan tadi. Nah, ini 30 sampai 20 ya. Berarti selisihnya kan 10%. Nah, jadi kan apa nanti hitung berikutnya. Terus kemudian kita masukkan PV dari proceed pada posisi 30%. Kita ambil data yang ada di PV dari proceed pada posisi 30% tadi kan 106, 320. Kemudian PV proceed dari diskon rate 20% 128. Kalau at least-nya sama-sama 120 gitu ya. NPV-nya nanti ini 8,7, ini negatif 13,6. Nah, ini tolong digunakan untuk dasar perhitungan di sininya, masuk ke sini. Nah, jadi ini PV dari proceed 30% masuk di sini, 20% masuk di sini. Selisihnya sekarang 22 juta sekian ini. Ya, outlets-nya sama. Nah, NPV-nya kita masukkan sekarang. NPV-nya yang 30% tadi negatif 13 juta, 20% positif 8,7 juta. 22.390 itu bukan hitungan dari atas ini loh ya. Ini digeret ke sini ini ya. Nah, itu. Total PV dari proceed ini aja. Nah, digeret ke sini selisihnya.
Nah, kalau itu sudah ketemu datanya, sekarang kita masukkan ke rumus IRR-nya. Rumus IRR itu seperti ini. IRR sama dengan tingkat suku bunga rendah, kita mulai dari yang rendah ya, 20%, ditambah dengan NPV pada tingkat suku bunga yang rendah, 8,7%, dibagi dengan selisih PV dari prosit, ini 22,390, dikali dengan selisih tingkat bunga, 10%. Nah ini, jadi selisih ini nanti dipakai untuk dasar penghitung. Ya makanya lebih baik selisihnya itu yang bulat-bulat aja supaya mudah. Nah, kalau data sudah masuk seperti itu tinggal kita hitung, wes. 8,7 dibagi 22,3 kali 10% ketemu 3,89%. Ditambah 20% berarti 23,89. Nah, ketemu sekarang. IRR-nya 23,89. Tapi apakah pasti segitu? Untuk membuktikan bahwa IRR-nya memang di angka itu, maka kita hitung sekali lagi pada tingkat bunga yang tinggi dengan cara yang sama. Syaratnya satu, hasil hitung pada tingkat suku bunga yang tinggi itu harus sama dengan hasil hitung IRR pada tingkat suku bunga yang rendah. Harus. Kalaupun beda ya pembulatan lah ya, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah sama persis seperti ini, bisa kita pastikan bahwa nilai investasi yang pasti dalam diskon rate-nya pada kondisi tersebut itu berada di kisaran 23,89%. Nah, ini untuk menghitung tingkat suku bunganya. Bisa dipahami ya. Satu lagi ada rumus untuk menghitung interpolasi sebenarnya ya, tapi ya mirip-mirip aja deh. Mirip-mirip aja ya, mirip-mirip aja. Hasilnya juga sama. Ya, hasilnya juga sama. Nah, itu adalah mekanisme yang dipakai untuk menghitung IRR, internal rate of return. Oke, monggo silahkan ditanyakan jika ada yang perlu disampaikan. Oke, saya ulang sekali lagi ya, untuk penugasan, waktu berjalan terus, batas waktu untuk pengumpulan penugasan nanti pada hari kita ujian akhir semester. Ya, jadi kalau Mbak Dini mengumpulkan hari ini ya nggak apa-apa lah, nyicil gitu ya, nggak apa-apa. Tapi harus di classroom ya, ngumpulinnya jangan di WA saya, karena WA saya itu campur macam-macam, nanti bisa hilang nanti malahan. Ya. Hari pengumpulan dari tugasnya adalah bareng dengan nanti kita melakukan ujian akhir semester. Kita akan sepakati nanti kapan, pada hari itu aja. Terus tugasnya ada dua, ya. Yang pertama, mencari data 4 perusahaan. Ya, sekalian aja kalau begitu 4 tahun ya. 4 perusahaan, masing-masing perusahaan itu datanya 4 tahun. Ya, yang kita butuhkan adalah data laba rugi, neraca sama cash flow. Ya, laba rugi kita nanti pakai untuk menghitung profit, cash flow kita pakai untuk melihat outlays. Ya. Nah, kemudian ada dua hal yang perlu dihitung. Yang pertama adalah expected return. Berarti kita nanti lihat pembahasan kita terkait dengan risk and return. Nggak usah ngitung risk, nggak apa-apa wes. Ya, hitung aja expected return-nya. Nah, untuk expected return itu cukup data tahun terakhir. Ya, kalau tahun terakhirnya 2020, berarti ya data 2020 itu aja yang dipakai untuk ngitung expected return. Berapa expected return-nya masing-masing perusahaan dari 4 perusahaan tadi ya. Nah, nanti kondisi normal, booming, dan resesinya, ya nanti cek di Mbak Dini deh. Kalau misalkan masih belum tahu penugasannya, guys. Karena itu data probabilitas.
yang harusnya sama. Ya, anggap aja probabilitasnya itu data yang sama untuk semua anggota kelas ini. Ya, seperti yang tadi ditanyakan Mbak Dini tadi ya, kondisi probabilitas dari 3 kejadian itu apakah bisa beda pada masing-masing perusahaan? Iya, nggak apa-apa, karena masing-masing perusahaan memang tidak mempunyai kondisi yang sama untuk menentukan kapan saatnya booming, kapan saatnya normal, kapan saatnya resesi. Nggak sama, nggak apa-apa. Nah, yang penting bisa ngitung expected return-nya dan kemudian diurutkan dari 4 perusahaan tadi, mana yang paling tinggi, kemudian bawahnya, begitu. Ketemu urutannya. Yang pertama. Yang kedua adalah menghitung NPV tadi. Nah, kalau ini butuh data 4 tahun. Ya, makanya sekalian ambil datanya 4 tahun tadi, tapi jangan berbayar ya, nggak usah berbayar lah. Ya, nggak usah berbayar. Nah, kalau data 4 tahun tadi sudah bisa kita masukkan ke dalam tabel NPV, nggak usah ngitung IRR ya, NPV aja. Sekalian di sini saya sampaikan, ya saya selesai aja nyampiinnya, bahwa diskon rate yang kita pakai adalah 5%. Ya, tolong dicatat ya. Diskon rate yang kita pakai untuk ngitung NPV di tugas ini nanti adalah 5%. Oke. Itu yang dibutuhkan untuk penghitungan NPV-nya. Nanti tabelnya seperti ini. Ya. Sehingga ketemu masing-masing perusahaan itu dihitung sendiri-sendiri. Ya, nanti di atas tabel ini dikasih nama perusahaan ya. Perusahaan apa gitu. Data hitung NPV. Periode kapan? 31 Desember misalkan. Nah, kemudian dihitung NPV-nya ketemu berapa. Nah, kemudian diurutkan lagi kalau masing-masing dari 4 perusahaan itu sudah ketemu NPV-nya. Sama dengan urutan yang tadi. Ambil yang urutan pertama itu yang NPV tertinggi. Kemudian di bawahnya begitu. Nah, bisa jadi nanti urutan perusahaannya itu sama dengan urutan expected return, tapi bisa jadi tidak sama. Nggak apa-apa, yang penting sudah ada urutannya masing-masing gitu aja. Nah, sehingga kalau misalkan dalam konteks real kita mau ambil keputusan, ya silahkan. Ambillah keputusan dengan cara begini. Ambil, karena tadi ada 4 ya, 2 yang tertinggi. 2 perusahaan yang ada di urutan tertinggi. Nah, dari kedua perusahaan urutan tertinggi itu bisa jadi nanti hampir sama. Misalkan yang di NPV, yang di expected return tadi A, B, itu ada di urutan 2. Tapi yang di NPV-nya yang masuk 2 kategori tadi cuma B, misalkan begitu. Nah, ya nggak apa-apa, berarti B di expected return sama B di NPV itu masuk kategori 2 teratas. Sehingga rekomendasi untuk mengambil investasinya itu ada di perusahaan B. Nah, jadi begitu caranya. Pak, kalau misalkan beda semua nggak apa-apa. Nah, beda semua berarti ya monggo silahkan dibijaki. Ya. Kita ambil jadi 3 ring misalkan begitu ya, 3 ring. Ya, gitu aja. Tapi jangan sampai 4 ring. Kalau 4 ring kan semuanya masuk nanti kalian. Ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari penjelasan saya terkait analisis investasi dan penugasan? Pak, berarti nanti ada 4 tabel NPV ya? Ya, karena ada 4 perusahaan. Ya, tabelnya 4 ya. Karena perusahaannya 4, jadi harus hitung sendiri-sendiri. Nggak boleh digabung. Nah, itu gabung kan sama juga menyatukan rumah tangga orang, nggak boleh kan. Kan masing-masing punya rumah tangga sendiri-sendiri. Gitu. Ya, harus dihitung sendiri-sendiri juga. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jangan lupa untuk absen. Ya. Absensinya saya setting hanya sampai jam 9 ya. Jadi mumpung ini masih belum sampai jam 9, jangan lupa absensinya. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan di kelas malam hari ini, ya sementara kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kuliah kita. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, monggo silahkan ya.
Tapi kalau bisa usahakan bertanyanya di grup ya, supaya yang lain nanti juga membaca apa yang seharusnya dilakukan. Kalau sendiri-sendiri nantilah ya repot ya. Akan terjadi pertanyaan yang berulang nanti pada pertanyaannya sama. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan di antara kalian ada yang punya kenalan mahasiswa reguler yang sama-sama semester 3 dan ngambil kelas manajemen keuangan dengan saya, insya Allah tugas yang dikerjakan hampir mirip, tetapi lebih kompleks di reguler, lebih kompleks di reguler. Ya nggak apa-apa, misalkan mau berdiskusi silakan, ya monggo silakan. Yang penting dosennya sama-sama saya, itu kalau beda dosen nanti kan beda tugas. Nah, oke. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Segera dieksekusi untuk tugasnya supaya ketahuan mana pemahaman yang masih dirasa kurang. Ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini dulu kuliah kita. Insyaallah kita ketemu lagi di last session ya, last materi untuk manajemen keuangan kita minggu depan. Ya, insya Allah kita masih punya waktu 1 minggu sebelum kita masuk ke waktu ujian akhir semester. Oke, demikian yang kita bisa bahas kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Liv.